kehadiran siswa. Ya. Dengar nama Pak Guru panggil, yang tidak hadir alasan kenapa tidak hadir. Ya. Emmanuel Stefanus Toka. Hai Pak. Maria Familia Pula. Hai Pak. Yohana Posmata Meti. Hai Pak. Apriliana Grisela Meti. Hai Pak. Maria Atricia Lebih. Hai Pak. Maria Aurelia Rofita Roja. Hai Pak. Maria Auxilia Akia Longge. Hai Pak. Yohanes Avandi Tonda. Hai Pak. Chris Alexander Tiko. Hai Pak. Yohanes Karison Soso. Hai Pak. Maria Setiana Ciela Punga. Hai Pak. Federicus De Robi. Hai Pak. Maria Alfonsa Lue. Hai Pak. Antonius Pajo. Hai Pak. Maria Noviana Meti. Hai Pak. Nah, kalau begitu hari ini semua hadir ya? Ya. Hadir semua? Hadir. Baik, kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Semua kita diajak untuk berdiri, berdoa dulu, baru mulai kegiatan kita dengan salah satu pemimpin kita. Ya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Dan Tetap berdiri ya. ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
kurikulum ke-13 dengan buku tema 3. Subtema tentang aneka benda di sekitarku. Kira-kira coba siapa yang tahu tentang benda-benda yang ada di sekitar kelas ini? Benda apa saja yang ada di sekitar kita ini? Hah? Apa? Apa lagi? Terus? Ya, itu. Jadi banyak benda yang ada di sekitar kelas ini atau yang ada di sekitar kita. Hah? Ada. Papan tulis, ada lemari, ada meja, ada kursi. Di sini ada buku tulis, ada bolpoin. Itu adalah salah satu benda yang ada di sekitar kelas ini. Ya toh? Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri daripada benda. Nah, di sini Pak Guru ambil benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi benda padat itu adalah salah satu bentuk volumenya tetap dan bentuknya juga tetap. Itu adalah salah satu benda padat. Kemudian benda cair itu adalah benda yang mempunyai volumenya tetap dan bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, itu adalah benda cair. Terus benda gas. Benda gas itu dia tidak mempunyai volume dan bentuk, tapi dia hanya mengisi ruangan yang kosong. Mengisi apa? Ruangan yang kosong. Seperti Pak Guru ambil contoh seperti balon. Balon. Pernah lihat balon? Pernah. Balon ketika ditiup pasti akan dia mengembang. Betul tak? Ya. Tentu pasti dia akan mengembang. Di sini kita lihat contoh benda gas tadi seperti balon balon kalau ditiup pasti dia akan mengembang dan dia tidak mempunyai volume dan bentuknya, tapi dia bisa mengisi udara, bisa mengisi ruang yang ada di dalam itu, di sekitar itu. Di sini kita lihat, di sini benda gas tadi. Ini yang disebut dengan benda gas. Kemudian benda gas yang berikut itu adalah tabung gas LPG. Tabung gas LPG. Itu adalah salah satu contoh daripada benda gas. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama tadi benda padat. Benda padat itu dia bisa berubah kecuali dipotong. Dipotong atau disobek. Dipotong, disobek, atau bisa juga dipanaskan atau dibakar. Contoh seperti
kayu api, awalnya dia berbentuk panjang, Nah, ketika dibakar dia pasti akan apa? Nah, itu salah satu dari perubahan wujud daripada benda padat. Dia bisa berubah kecuali bisa dipotong, dan bisa dibakar atau disobek. Itu salah satu daripada benda padat. Nah, kemudian benda cair. Benda cair itu seperti air. Air itu dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Betul tak? Atau ada yang pernah lihat air itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi? Hei, pernah lihat? Tidak toh? Kecuali air itu dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nanti sebentar kita akan membuktikan bahwa air itu apa betul dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Coba kita tuang air. Tuang air, tentu pasti dia akan jatuhnya ke bawah. Berarti dari atas ke bawah. Betul tak? Terus saya ambil contoh. Di sini salah satu contoh konkret, salah satu contoh konkret dari benda padat. Di sini Pak Guru siapkan satu balok, sepotong balok. Di mana? Coba kalian perhatikan. Ini apa benda padat atau benda cair atau benda gas ini? Benda padat. Tadi Pak Guru katakan bahwa dia bisa berubah kecuali dipotong, dipotong maka dia akan mengecil, sebagiannya mengecil. Betul tak? Betul tidak? Betul. Apalagi meja, kalau dipotong bagi dua pasti kelihatannya kecil tak? Karena sudah dibagi. Itu salah satu bentuk dia bisa berubah bentuk dari benda padat. Di sini juga. Ini apa ini? Ini adalah batako atau batu bata. Ini adalah salah satu contoh dari benda apa? Padat toh? Ini kecuali dia bisa berubah kecuali kita pakai titi dia atau kasih hancur, sehingga dia bisa berubah. Sudah dua contoh. Kira-kira dua contoh ini dari benda padat ini sudah bisa mengerti. Hei, bisa mengerti tidak? Bisa. Semangat. Baik, yang berikut contoh konkret dari benda cair, Nah, di sini air tadi. Air ini adalah salah satu benda cair. Dia mempunyai volume yang tetap dan dia bisa berubah. Di sini Pak Guru ada siapkan air. Di sini juga Pak Guru ada siapkan obat sirup. Ini obat sirup ini. Ini salah satu contoh daripada benda cair. Baik. Ini salah satu contoh konkret benda cair. Kita bisa perhatikan di layar. Di sini juga Pak Guru siapkan benda cair. Ini terganggu ini. Sedikit ada gangguan teknis. Ini lihat tampilan di layar sana. Di sini ada air, ada minyak apa biboli, ya toh?
ada sirup. Iya toh? Apa ini? Hand body. Terus ini? Madu. Ini adalah salah satu contoh daripada benda cair. Kalau contoh konkretnya tadi itu seperti air tadi, air. Terus ini ada sirup, sirup tadi, sirup. Itu adalah salah satu contoh konkret daripada benda cair. Baik, kita lihat yang ketiga tentang benda gas. Benda gas kita bisa lihat di layar sini. Itu apa ini? Coba. Lihat benda gas. Apa itu? Itu tabung gas LPG. Siapa yang sudah pernah lihat tabung gas LPG? Di tempat kita ini ada? Tidak ada, Kalau kita di kota itu pasti ada. Ini adalah tabung gas LPG. Ini adalah salah satu benda gas. Nah, di dalamnya itu terisi apa? Udara. Isi udara. Itu terisi udara. Terus ini. Apa ini? Balon. Apa ada di sekitar kita ini ada balon? Atau di tempat ini ada balon? Ada. Kecuali ada di kios-kios itu ada orang jual balon. Kalau ada yang jual maka kita beli. Dan sebentar pula coba praktekkan di rumah. Dari Pak Guru ajar tadi balon ini kalau ditiup, kalau udara masuk maka dia akan mengembang. Dari benda gas itu tidak ada bentuk volume dan bentuknya tidak ada, dia hanya mengisi ruang yang kosong. Di setiap ruang yang kosong itu terisi udara. Contohnya seperti ini balon ini, Contohnya seperti balon itu. Terus di sini bukan saja hanya balon, tapi Pak Guru ada siapkan juga salah satu contoh konkret dari benda gas. Kita lihat, perhatikan di sini. Kita coba bakar kertas ini, Apa ada asap? Atau ada asap yang ini menyala dan mengeluarkan asap. Ini adalah salah satu contoh konkret daripada benda gas. Mengeluarkan asap atau udara ini. Bisa hirup. Ini asapnya ini, dia bisa mengeluarkan asap. Contoh benda gas itu dari kertas yang kita bakar tadi, bisa juga dari pabrik. Pabrik. Di pabrik itu, sudah pernah lihat mesin pabrik? Belum. Karena di daerah kita ini tidak ada mesin pabrik. Kita hanya lihat pada gambar. Betul toh? Betul tidak? Betul. Kalau di gambar itu ada. Di sini. Pak Guru ambil contoh. Ini. Benda yang
Nah, di sini kalau di daerah kita biasa sering kita jumpai itu ini. Ini apa? Ini apa ini? Cerek yang sudah terisi air. Cerek aluminium. Dan di bawahnya ini adalah tungku atau kompor. Jadi cerek ini ketika diisi dengan air, lalu dipanaskan di kompor, tentu pasti akan menghasilkan uapan. Kena panas ya? Panas. Begitu pula coba di rumah kalau kita masak nasi di tungku, coba kita buka tutupan periuk, tentu pasti dia akan apa? Mengeluarkan loh, Pak? Betul atau tidak? Nah, jadi bisa saja kita gunakan pakai bahasa ibu sehingga bisa mengerti. Bisa juga kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita kelas rendah itu biasa kita gunakan pakai bahasa ibu juga bisa juga dengan bahasa Indonesia. Kira-kira sampai di sini ada yang sudah mengerti? Hei, mengerti tidak? Sudah mengerti ya? Baik. Kalau sudah mengerti, Pak Guru akan membagikan kelompok untuk berpasangan, pasangan, dan untuk membaca bacaan yang sudah disediakan oleh guru. Dan sebentar guru akan bagi di setiap kelompok. Akan bagi di setiap kelompok dan mengerjakan soal sesuai dengan isi bacaan yang ada di dalam. Membaca dan memahami isi daripada bacaan. Jangan hanya asal baca saja, titik koma tidak tahu. Membaca dan memahami. Bisa toh? Sekarang kita bentuk kelompok. Bentuk kelompok. Kelompok yang sudah dipilih, di sini kita ada 4 kelompok, satu kelompok berjumlah 4 orang. Setelah Pak Guru bagi bacaan, kalian baca, lalu kelompok lain mendengar, dan menanggapi isi daripada bacaan yang sudah dibacakan oleh teman kelompok. Lalu sebentar kerjakan hasil diskusi kelompok itu, lalu mempresentasikan di depan kelas. Baik, Pak Guru akan bagikan bacaannya. Jadi satu bacaan ini kelompok 1 baca sampai di sini, baru kelompok 2 lanjut coba mulai baca. Baca
sampai di sini baru kelompok 2 ya. Sini baru lanjut kelompok yang kedua baca. Informasi tentang ciri-ciri benda. Di alam ini terdapat 3 wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda memiliki sifat khusus, dan sifat khusus tersebut menjadi ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Wujud suatu benda dibedakan berdasarkan partikel-partikel gas penyusunnya. Wujud benda padat, cair maupun gas berubah apabila mendapatkan perlakuan tertentu. Pengertian dan ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Ada beberapa sifat benda yang menjadi pembeda dengan benda lainnya. Misalnya, ada benda yang bisa dilihat dan disentuh. Ada pula benda yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Ada benda yang bisa mengalir, ada yang tidak. Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai ketiga wujud benda ini. 1. Benda padat. Benda padat adalah benda yang partikel-partikel penyusunnya tertata rapat dan memiliki susunan molekul atau atom yang teratur. Zat padat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Contoh benda padat: kayu, batu, pasir. Benda cair. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, benda cair adalah benda barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya seperti air, minyak, karena molekulnya bergerak bebas. Dari pengertian benda cair di atas bisa diuraikan bahwa ciri-ciri benda cair antara lain. Contoh benda cair: air, minyak. 3. Benda gas. Pengertian gas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yaitu tindak wujud zat yang molekul-molekulnya bergerak bebas sehingga seluruh massa cenderung mengembang dan menempati seluruh volume badannya. Jika diuraikan ciri-ciri benda gas antara lain. 1. Bentuk tidak tetap, sama seperti benda cair. Benda gas memiliki bentuk yang tidak tetap karena Kelompok yang lain itu dengar terus baca. gerakan bebas dan acak. Bentuk benda gas sesuai dengan bentuk badannya. Volume tidak tetap. Benda gas memiliki seluruh ruang yang tersedia, sehingga tidak memiliki volume tetap. Selain itu, benda gas dapat mengembang atau menyusut sesuai dengan kondisi lingkungannya. Bisa mengalir. Benda gas dapat mengalir dengan bebas dan dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Contoh benda gas: udara, angin, uap, air, asap. Demikianlah uraian singkat mengenai ciri-ciri benda padat, air, cair, dan gas. Perlu diingat bahwa wujud suatu benda dapat berubah akibat perubahan suhu atau tekanan. Perubahan wujud benda tersebut membuat sifat benda tersebut ikut berubah. Ya, baik, kita sudah mendengarkan. Ada 2 kelompok yang sudah membacakan bacaan yang sudah disediakan. Apa topik daripada isi baca? Apa topik daripada bacaan tersebut? Hah? Hei, topik daripada
isi bacaan. Akia, apa topiknya? Topik daripada bacaan itu yaitu tentang informasi tentang ciri-ciri daripada topiknya sudah jelas bahwa informasi tentang ciri-ciri daripada benda. Ciri-ciri daripada benda itu ada benda apa? Coba siapa tahu? Benda cair, benda gas. Itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, seperti Pak Guru sudah jelaskan tadi, toh? Iya, toh? Iya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan lembaran soal untuk diskusi, mengerjakan soal diskusi ini sesuai dengan isi daripada bacaan. Ya, sudah. Lihat bacaan itu, kemudian tulis, dan hasil dari diskusi itu kalian akan mempresentasikan setiap kelompok dari kelompok 1 sampai 4 untuk salah satu orang maju untuk mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Tulis cepat 5 menit. Sudah 5 menit
Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Semua harus aktif ya kerjanya. Di sini ada lembar penilaian, jadi semua siswa harus aktif dalam diskusi kelompok. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2? Mana kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Ya, sudah. Kelompok 4? Belum. Kelompok 1? Ya, Sudah? ya. Baik, kalau kelompok 1 sudah, kelompok 4? Mana kelompok 4 sudah? Cepat. Ya, coba kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik teman-teman, saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kali. 1. Buatlah ringkasan materi tentang ciri-ciri benda. Benda padat, benda cair, benda gas. 2. Diskusikanlah dalam kelompok cara mencari ide pokok paragraf bacaan di atas. Ada beberapa sifat benda yang menjadi berbeda
tiga dulu berdoa ya. Nah, Baik teman-teman, saya dari kelompok 3, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Buatlah ringkasan materi tentang ciri-ciri benda. 1. Benda padat, cair, dan gas. 2. Diskusikanlah dalam kelompok cara mencari ide pokok paragraf bacaan di atas. Ide pokok dari paragraf ada beberapa sifat benda yang menjadi berbeda benda lain. Ada benda tidak bisa dilihat dan diskusi. Ada bisa mengalami dan ada benda yang tidak bisa mengalami. ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, coba kelompok 4 lebih dulu baru kelompok 2. Kelompok 2 terakhir ya. Baik teman-teman, saya dari kelompok 4. Saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, Buatlah ringkasan materi tentang ciri-ciri benda. Ide pokok dalam paragraf jawab dulu. 1. Benda padat, cair, dan gas. Yang kedua. Diskusi dalam kelompok cara mencari ide pokok paragraf bacaan di atas. 2. 3 wujud benda. Ide pokoknya apa itu? Ide pokok dalam paragraf adalah ada berapa sifat benda yang jadi menjadi. Baca di situ yang kelompok kamu punya yang kamu tulis di situ. Baca di situ tuh. Menjadi ada Terus dia baca. pembeda dengan benda lainnya. Misalnya ada benda bisa dilihat dan disentuh. Ada pula benda yang bisa dilihat, disentuh. Ada benda yang bisa mengalir dalam ada benda. Nah, sudah. Tepuk tangan buat kelompok 4. Dari kelompok 4 ini dia tampil agak sedikit grogi ya. Lihat tak? Dia punya tulisan sendiri. Tidak bisa baca dengan jelas. Betul tak? Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 4. Semangat ya kelompok 4. Terakhir, kelompok yang terakhir, kelompok 2. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Buatlah ringkasan materi tentang ciri-ciri benda. Benda padat, benda cair, benda gas. 2. Diskusikanlah dalam kelompok cara mencari ide pokok paragraf bacaan di atas. Ide pokok dalam paragraf ada beberapa sifat benda yang menjadi pembeda benda lain. Ada pula benda bisa dilihat dan disentuh, ada bisa mengalir dan ada benda yang tidak bisa mengalir. Iya, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Baca tulisan. Ini engkau punya huruf, jadi baca sesuai dengan apa yang engkau sudah tulis di dalam ini ya.
Nah, ternyata kalian sudah bisa menyelesaikan hasil kerja kelompok, diskusi kelompok dari 4 kelompok yang sudah dibagikan, dan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sekarang kembali posisi duduk seperti yang awal tadi. Tinggal putar. Ya. Di sini perhatikan ke sini. Dari tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, dan 3 jenis benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Tadi kita sudah pelajari. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini yang mana Pak Guru sudah menyiapkan soal, tinggal kalian isi sesuai dengan soal yang ada di dalam lembar kerja peserta didik itu. Dan soalnya tidak jauh dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Bisa? Bisa. Baik, Pak Guru bagi ya. Ini masing-masing kerja masing-masing siswa mengerjakan pekerjaannya. Terus lagi lepas. Kerja isian, lihat pertanyaan itu dan jawab di kolom itu. Ada pertanyaan.
tadi itu hasil diskusi. Kerja bukan suruh melakukan kuku. Suruh kerja bukan. Sudah? Sudah? Baik. Kumpul. LKPD ya, lembaga kerja peserta didik. Yang sudah kumpul, yang belum silakan lanjut kerja. Sudah? Berhenti tarik. Siapa belum? Lagi satu orang. Kalau sudah habis kompetisinya, sekarang kita mengisi lembar kuesioner. Dengan petunjuknya yaitu memberikan centang. Tahu centang? Ini adalah simbol tanda centang.
di situ mengisi sesuai dengan respon yang kalian lihat dari awal belum masuk tadi semua akan dinilai oleh peserta didik memberikan nilai untuk guru ada 10 nomor itu ada 10 nomor. Lihat baik-baik kolomnya yang mana mau ditentang. Di situ ada respon, di situ kolom respon, di situ ada sangat senang, senang, biasa saja, sedih. Misalnya yang disajikan, materi yang disajikan oleh guru tadi senang atau semangatkah, biasa saja kah, sedih kah? Di situ kan ada tanda centang, tinggal pilih dari kolom itu. Di sini kolom sangat senang, senang, biasa saja, dan sedih. Sudah? Nah, kalau sudah kumpul. Sudah? Sudah? Taruh situ, jangan. Itu nanti sobek lagi. Ini lembar kuesioner. Baik, untuk kegiatan kita hari ini dari penjelasan tadi kira-kira sudah mengerti atau belum? Sudah. Sudah bisa paham dengan apa yang dijelaskan tadi? Sudah. Kalau begitu kita mengakhiri kegiatan kita ini dengan menyanyikan salah satu lagu daerah. Bisa toh? Jadi kita tutup kegiatan kita ini dengan menyanyikan salah satu lagu daerah. Lagu daerah kita punya, bisa toh? Ayo, silakan berdiri. Sambil goyang juga tidak apa-apa, yang penting suasana tetap tenang. Sambil goyang tidak apa-apa. Bunggor,
apa tunggu bilangnya saja supaya tetap semangat. Ya. Nah, itu lagu daerah kita punya ya. Lagu daerah. Setelah lagu daerah, kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Adia bisa bawakan.